Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin jamaah majlis ta'lim, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih tetap istiqamah untuk melakukan pengajian kita setiap Senin malam Selasa ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadallah rijalallah Muhammad
الدين خلصنا من البلوى يا الله dalam jumpa kita yang lalu kita membahas tentang masalah syafaat, bahwa syafaat itu ada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu terkhusus bagi umatnya. Ada syafaat itu dari para waliullah. Ada syafaat itu dari para ulama salihin. Syafaat terbesar adalah syafaatul uzma, syafaat Rasulullah untuk seluruh manusia, baik itu orang kafir atau orang Islam, baik dia bangsa manusia ataupun bangsa jin, akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti, di mana syafaat itu akan memberikan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, diberikan syafaat oleh Rasul, diberikan keputusan. Karena sudah beribu-ribu tahun mereka berkumpul di padang mahsyar tersebut, mereka menderita pada saat itu, sehingga mereka menemui Adam, namun Adam tidak bisa memberikan syafaat. Mereka menemui Nabi Nuh, namun Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat. Mereka menemui Nabi Ibrahim, namun Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Mereka menemui Nabi Musa, namun Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat. Mereka menemui Nabi Isa, namun Nabi Isa pun tidak bisa memberikan syafaat. Sehingga mereka menemui Nabi kita Muhammad, sehingga Ar-Rasul memberikan syafaatnya. Terjadilah keputusan di antara mereka, apakah mereka masuk surga, apakah mereka masuk neraka. Itu syafaatul uzma. Kemudian ada syafaat khusus bagi Rasul, bagi umatnya, yakni bagi kita ini adalah umat Islam. Kelak barang siapa yang masuk ke dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan dimasukkan kita sebagai umat Islam yang banyak dosanya di dalam neraka, maka dengan syafaat dari Rasul tadi, dengan syafaat dari Nabi tadi, kita diangkat dari neraka tersebut, dikeluarkan dengan syafaat Nabi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dosanya banyak diringankan dengan syafaat Rasul tadi. Makanya kita kalau ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, syafaat dari Rasul, hendaklah kita banyak-banyak membaca sholawat. Hubungkan rohani kita dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Rasul bukan hanya di akhirat. Karena syafaat Rasul itu di dunia maupun di akhirat. Ya, itu syafaat dari Rasul. Syafaatnya ada di dunia maupun di akhirat, itu syafaatnya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, syafaat dari Rasul, maka perbanyaklah kita membaca salawat kepada Nabi. Itu syafaat Nabi kita khusus bagi umat Islam, bagi kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syafaat para waliullah, ada syafaat para ulama salihin. Syafaat dari ulama salihin, syafaat dari para waliullah ini adalah diberikan kepada murid-murid mereka. Ya, murid-muridnya yang setia, ya, itu akan diberi syafaat oleh para waliullah, para wali-wali Allah tersebut. Para ulama-ulama salihin itu bisa memberikan syafaat. Syafaatnya kepada siapa? Kepada murid-murid mereka. Itu tentang syafaat.
Maka kita sebagai umat Islam harus yakin tentang hal itu. Nah, ini harus kita tanamkan i'tiqad kita, keyakinan kita tentang syafaat itu. Dan kita juga harus meyakini, harus mengetahui tentang nasab keturunan Nabi kita. Kita harus mengetahui bahwa Muhammad itu anaknya Abdullah. Abdullah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anaknya Hasim. Hasim anaknya Abdul Manaf anaknya Kusai. Kusai anaknya Kilab. Kilab anaknya Murrah. Dan seterusnya sampai ke Adnan di zaman Nabi Musa, ya, itu. Jadi kita harus mengetahui nasab bapak Nabi, nasab ibu Nabi itu akan bertemu dengan kakeknya. Kalau ibunya itu bernama Aminah binti Wahab, Wahab binti Abdul Manaf binti Murrah, Murrah binti Kilab. Ini bertemu, ya, bertemu di sini. Jadi mereka sama-sama bertemu nasab keturunannya di antara kakek mereka, yakni Kilab yang bernama Kilab. Jadi satu keturunan, ya, itu ibu Nabi bernama Siti Aminah, kemudian bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, itu. Jadi kita harus meyakini dengan hal-hal itu, dan kita juga harus mengetahui tentang para nama-nama Nabi, ya, tentang para nama-nama Nabi dan para Rasul. Nama-nama Rasul tersebut, ya, yang wajib kita ketahui itu hanyalah 25 Nabi dan Rasul yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau jumlahnya itu banyak, jumlah Nabi itu 124.000. Jumlah Nabi itu 124.000. Kemudian jumlah Rasul 313 atau 315 atau 314. Itu jumlah Rasul. Itu hanya kita ketahui jumlahnya saja. Tidak wajib kita ketahui satu persatu. Yang wajib kita ketahui adalah 25 Nabi dan Rasul yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, ya, Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Ibrahim, ya, Nabi Lut, Nabi Ishak, kemudian Nabi Ismail, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, kemudian Nabi Ilyasa, ya, kemudian Nabi Dzulkifli, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengetahui itu semua nama-nama Nabi itu. Kadang-kadang kita tidak hafal nama-nama tersebut. Hafal tapi kita tidak berurutan kadang-kadang. Ya, jadi kita harus mengetahui itu, wajib kita ketahui. Ya, harus kita yakini. Ya, harus kita yakini. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, ya, itu harus kita hafal sebetulnya. Ya, harus kita ketahui, ya. Itu harus kita yakini, dan kita juga harus meyakini bahwa di antara 25 Nabi dan Rasul itu ada 5 Nabi yang kuat, ada 5 Nabi yang terpilih. Artinya mereka tahan uji, ya. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. 5 ini adalah ulul azmi,
ya, nabi yang terpilih, nabi yang paling kuat, karena mereka ini banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulul azmi, nabi yang kuat, nabi yang terpilih. Dan kita juga harus meyakini ada dari para nabi itu mukjizat. Mukjizat itu untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, merubah keadaan. Ya, mukjizat seperti mukjizat Nabi Musa, tongkat menjadi ular, dia bisa membelah lautan, ya, itu termasuk mukjizat, ya. Nabi kita pun banyak mukjizatnya, bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan air, ya, dari sela-sela jarinya, itu Nabi kita banyak. Namun tidak digembar-gemborkan mukjizat itu. Dan mukjizat yang paling terbesar bagi Nabi kita adalah Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim itulah mukjizat yang terbesar. Ya, kita harus meyakini bahwa untuk para nabi dan rasul, mereka diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk para waliullah, kalau para waliullah itu diberikan karomah, namanya karomah, bukan mukjizat, ya. Kalau untuk para wali, kalau untuk para wali itu disebut dengan karomah, ya. Jadi seorang wali itu misalkan bisa menghilang, atau seorang wali itu bisa berjalan di atas air, atau seorang wali itu bisa mengobati ini, mengobati itu adalah disebut dengan karomah, bukan mukjizat. Lain halnya kalau seorang nabi, seorang rasul itu disebut dengan mukjizat. Seorang wali itu adalah karomah. Kemudian seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat mengobati orang ini misalkan, dia dapat kelebihan misalkan, itu disebut maunah, ya. Itu disebut maunah, namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karomah, tapi disebut maunah. Kita seperti kita orang-orang beriman, misalkan Mang Mamat dipintai tolong untuk mengobati sakit gigi, itu disebut maunah, ya. Ini disebut maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, ya, kemudian ada kelebihan, ya, diberikan oleh Allah kelebihan, maka itu disebut maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang fasik, orang kafir, orang fasik, dia mendapatkan kelebihan, itu disebut dengan istidrak, ya, ya. Orang fasik atau orang kafir, ya, itu disebut istidrak, dia mendapatkan kelebihan, ya, bisa mengobati orang gila misalkan, bisa mengobati ini, bisa mengobati itu disebut istidrak. Ini harus kita yakini, ya, kita harus ketahui bahwa mukjizat itu hanya untuk para nabi dan rasul, kemudian karomah itu hanya untuk para waliullah, kemudian maunah itu hanya untuk bagi orang-orang yang beriman, dan istidrak itu untuk orang-orang fasik atau orang-orang kafir, ya. Dan kita juga harus meyakini kurun yang terbaik, zaman yang terbaik. Zaman yang terbaik itu adalah zaman yang dekat dengan Nabi, zaman yang dekat dengan Rasulullah, yakni zamannya para sahabat. Itu adalah zamannya yang dekat dengan Nabi, para sahabat. Para sahabat itu artinya mereka pernah berjumpa dengan Nabi. Walaupun satu kali mereka berjumpa dengan Nabi, itu disebut dengan sahabat, ya, sahabat Nabi. Walaupun mereka baru satu kali itulah berjumpa dengan Nabi, tetapi kalau sudah melihat Nabi, maka itu disebut dengan sahabat. Lain halnya dengan tabi'in. Kalau tabi'in itu
belum pernah melihat Nabi, namun mereka berjumpa dengan para sahabat. Ya. Zaman yang terbaik ada 3 kurun. Ada 3 masa ini, zaman yang dekat Nabi, kemudian zaman sesudahnya, kemudian zaman sesudahnya. Zaman Nabi siapa? Para sahabat. Para sahabat, kemudian sahabat itu adalah tabi'in. Habis tabi'in, tabi'in. Nah, 3 generasi ini adalah generasi terbaik, ya. 3 generasi ini adalah generasi terbaik, generasi pilihan, ya. Para sahabat itu generasi terbaik. Para tabi'in itu generasi terbaik. Para tabi'in, pengikutnya para tabi'in itu adalah generasi terbaik. Makanya kita boleh, misalkan ada masalah, tidak ada pendapat dari Nabi misalkan, tidak ada hadis dari Nabi, boleh ada pendapat sahabat, boleh kita pegang pendapat sahabat tersebut. Tidak ada pendapat sahabat, tidak ada pendapat Nabi, ada pendapat tabi'in, boleh kita pegang pendapatnya tersebut. Karena ketiga kurun ini, ketika zaman ini adalah zaman yang terbaik kata Nabi. Setelah 3 zaman ini, kata Nabi, seperti air hujan. Setelah 3 kurun ini, setelah 3 zaman ini, itu seperti air hujan kata Nabi. Tidak tahu mana yang terbaik, apakah yang awal ataupun yang akhir, tidak diketahui. Ya, setelah 3 kurun ini, 3 zaman ini. Makanya kita tidak boleh mencela para ulama-ulama zaman dahulu. Tidak boleh kita mencela para sahabat, tidak boleh mencela para tabi'in, tidak boleh mencela para tabi'in, karena mereka ini disabdakan oleh Nabi zaman yang paling terbaik. Ya, itu tidak boleh. Misalkan tidak sesuai dengan akal pikiran kita, pendapat mereka, kita tidak boleh mencaci maki mereka. Ya, kalau tidak sesuai dengan akal pikiran kita, misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, misalkan, itu tidak boleh, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik. Ya, itu kalau bukan tidak disabdakan Nabi, tentu tidak seperti itu. Makanya sepinter apapun orang sekarang, hafal Quran, hafal hadis misalkan, masih terbaiklah di zaman 3 kurun ini. Walaupun dia pinternya ubat abid, kata orang Jawa itu, pinternya sekeliber, ya, masih lebih baik 3 zaman ini, 3 kurun ini, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Mereka berjuang di jalan Allah itu karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu. Memang benar-benar ingin menegakkan agama Allah. Ketiga kurun ini, ya. Kalau sekarang mungkin ada tujuan-tujuan ini, tujuan itu, kita belajar misalkan, kita menyiarkan agama, namun di zaman itu mereka karena Allah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan sesuatu. Itulah di zaman yang terbaik. Maka walaupun sepinter apapun kita, ahli Quran, ahli hadis, ahli apa saja, tidak boleh mencela di 3 zaman ini orang-orangnya. Di antaranya adalah para sahabat, di antaranya para tabi'in. Contoh sahabat adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Ibnu Abbas, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi, Abdullah, ya. Itu boleh kita mengikuti pendapat mereka. Salah satu sahabat dari Nabi, boleh misalkan sholat tarawih 20 rakaat, itu mengikuti siapa? Mengikuti pendapat Umar bin Khattab, ya, itu mengikuti pendapat Umar bin Khattab. Sholat tarawih di masjid berjamaah, sholat tarawih di masjid musolah berjamaah, itu mengikuti pendapat siapa? Mengikuti pendapat sahabat, yakni Umar bin Khattab.
Itu. Jadi boleh kita berpegang salah satu dari sahabat itu karena mereka adalah termasuk orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Sudah dikabarkan oleh Rasul bahwa sahabat-sahabat tersebut adalah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengikuti salah satu pendapat sahabat, dia masuk surga, kita melok masuk surga, betul kan? Nah, itu. Jadi jangan mencela di antara mereka. Ini harus kita yakini. Ketika zaman ini, maka kita harus benar-benar menghormati ulama-ulama terdahulu kita. Jangan menjadi orang yang tidak berakhlak, tidak ada sopan santunnya dengan ulama, tidak ada tata krama, tidak ada adab, tidak menghormati ulama-ulama terdahulu. Karena apa? Karena ego kita, karena kesombongan kita, karena kita merasa pintar mungkin, bisa menafsirkan Quran, bisa menafsirkan hadis, bisa membaca kitab ini, kitab itu. Akhirnya apa? Merasa diri egonya kuat, merasa diri sombong. Dia mampu mengalahkan ulama-ulama terdahulu. Tidak akan bisa mengalahkan ulama-ulama terdahulu. Karena pada waktu itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in adalah orang-orang yang terbaik, apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja untuk kajian ilmu tauhid. Subhanallah. Dalam jumpa kita dalam ilmu fikih, kita membahas tentang masalah yang membatalkan solat. Faslun walladhi yabtulu as-salatu 11 syai'an al-kalamul 'amdu wal 'amalul kasiru wal hadatsu wa hudusun najasati
wankisabul aurati wa taghyirun niyati wa istidbarul kiblati wal aqlu was surbu wal qahqahatu war riddatu. Yang